Apa kabar guys? Hai, selamat datang di YouTube channel kita, PP Den Haag. Kenalin, nama gue Naura, kuliah di Leiden University, jurusan International Studies. Dan gue Dia, terus jurusan sama uni kita juga sama, kita bareng kebetulan. Ya, dan kita hari ini tuh mau ngomongin apa sih? Hari ini kita mau ngejawab pertanyaan-pertanyaan yang kita udah kumpulin dari Instagram kita. Jadi kemarin tuh bikin story ya di Instagram story sama juga di Google Forms ya. Kita terus juga udah dapetin nih, kita udah tulisin semua pertanyaan yang kita dapet. Jadi kita mau jawab pertanyaan itu. Nah, oke, let's jump straight into it. Cari part time di Den Haag susah nggak sih Kak? Terus boleh jelaskan dokumen-dokumen apa aja yang harus diurus? Kita akan break this question into parts. Tapi disclaimer dulu, sebenarnya kan kita nggak punya experience ya. Jadi kita nanya ke senior kita. Iya. Jadi ini dari mereka. Susah apa nggak? Kata mereka sih susah ya. Mau nggak mau sekarang juga lagi masa pandemi. Jadi nyari part time juga any kind of internship job juga susah. But possible. Very possible, jadi nggak boleh putus asa kalau nyari kerja ya, harus semangat. Terus kalau misalkan kan kuliah sama kerja tuh agak susah nggak sih? Time managementnya gimana? Iya ya, kalau dipikir-pikir juga kayak udah sibuk kuliah, terus harus kerja. Gimana sih senior kita nih nge-manage waktunya dengan benar sambil juga bisa ikut organisasi. Nah, jadi tergantung of course part time-nya itu kapan dan berapa sering, but itu very manageable. Tapi juga tergantung jurusannya ya. Gue juga kepikiran nih pengen part time mungkin gitu. next year. Iya dong. Mau apa tuh? Apa ya? Oh, tapi gue dengar juga harus bayar pajak ya kalau misalkan. Nah, benar. Nah, thankfully di sini bayar pajaknya tuh udah diurus sama employer kita. So all the uang yang kita reserve, income-nya itu tuh udah kepotong pajak. Nah, apa aja yang diperlukan untuk bisa part time? First itu tuh BSN number, terus bank number ya, bank account, dan Verblyf. Verblyf itu adalah residence permit yang akan apa? Kalau BSN itu apa? BSN itu tuh Apa? bahasa Belandanya adalah Burger Service Nummer. Nah, itu tuh. Nanti dapatnya pas Dari town hall kan, dari kita town harus hall, kesana benar. dulu. Pas ke town hall. Ngasih dokumen kita. Iya. Iya. Terus juga kalau part time, mulai part time, asuransinya tuh harus berubah, pakai asuransi yang disediakan oleh the Dutch government. Karena kita juga international student, ada limited working hours. Jadi kita nggak boleh kerja lebih dari waktu yang dibolehkan intinya. Yaitu 16 jam. Oke. 16 jam per minggu. Siap. Per minggu kan per minggu lah. Ya, per minggu dong. Per minggu lah. Oke. Oke, next question. Baca. Apa nih? Apakah sesudah lulus jadi sarjana ada program pemerintah Belanda yang mengizinkan lulusan mahasiswa internasional untuk bisa bekerja di Belanda? Ada nggak tuh? Ada nggak tuh? Ada guys, ada dong. Jadi apa tuh namanya? Namanya itu tuh Zoekjaar. Oke. Yaitu bahasa Inggris Orientation Year Visa. Nah, ini tuh Zoekjaar itu specifically for international students yang setelah lulus sarjana, master, apapun itu, setelah lulus kuliah ya, bisa apply visa ini within 3 years of finishing their studies, dan you are permitted to work in the Netherlands, only in the Netherlands, di mana aja gitu. Jadi mau buka startup kah, mencari kerja, internship, itu boleh banget. Dan biayanya tuh sekitar 175 ya, last time I check itu juga 2020. Jadi buat yang tahun ini harus dicek lagi. Terus jadi lebih susah juga nggak sih dapetin visanya karena corona gitu? Karena corona menurut enggak juga ya, abisnya kan
you apply for a visa juga dapet, dan ini juga nggak terkait academic enlistment, jadi you don't have to enroll in a university to get it. As long as you've graduated from a Dutch university within 3 years of graduation, you can apply for a visa, dan visanya itu tuh lastnya 1 tahun. The point of Zukyar tuh apa? Jadi setelah setahun selesai Zukyar, ada sponsor, ya your company or your company will support you and sponsor you to get a working visa. Oke. Terus kita juga udah naruh ya link-linknya di description untuk informasi lebih lanjut. Yang lebih detail. Oke. Be sure to check them out. Next question. Kalau language requirement-nya belum sampai standar, masih bisa masuk university apa enggak? Ada standar nggak untuk personal statement? Kalau language requirement setiap uni beda ya. Kalau kita itu aku sendiri dari IB. Terus jadi aku nggak butuh IELTS lagi karena udah bahasa Inggris. Jadi waktu itu aku nggak butuh sih. Jadi kalau aku bukan dari IB dan aku emang harus ikutin IELTS, dan minimumnya itu 6.5 overall buat IELTS, dan kalau buat TOEFL itu apa katanya 90 overall. Nah, itu sih. Itu buat di Leiden ya? Itu buat di Leiden, jadi buat universitas yang kalian tujui, ya kan? Harus cek lagi. Tapi tergantung jurusan juga sih, kadang universitasnya sama tapi jurusannya beda, bisa beda juga requirement-nya kan. Terus jadi ada standarnya, kalau misalkan belum memenuhi standar ya pasti belum bisa masuk dong. Iya. Mungkin ada namanya dapatnya tuh conditional admission. Jadi under these conditions you have to fulfill in order to be admitted fully. Oke. Terus personal statement. Waktu itu sih di jurusan aku sendiri nggak disuruh bikin personal statement ya. Kita cuma disuruh bikin CV kan. I don't have. I did. Really? Yeah. I didn't see. Okay, apparently. Mungkin karena dia dari IB. Dari IB. Oh, jadi beda-beda juga nih tergantung. Yeah. From my experience, I only need to submit a CV. So it's like I list down all of my subjects in school and also like the volunteer experience that I've had. Jadi basically cuma itu sih, aku cuma ngasih itu sama salah satu contoh essay aku yang aku bikin di high school. Itu doang kalau aku nggak ada personal statement. Kalau aku nulis personal statement, or in other words motivation letter, standar kadang tergantung universitasnya ya. Mereka kadang punya template, some sort of template atau enggak kriteria yang harus dipenuhi untuk personal statement, itu juga beda-beda. Kalau aku motivation letternya tentang apa udah lupa, intinya sedikit a bit of personal but also facts and a bit of exaggeration sedikit aja. Oh gitu. Gitu dong. Ada minimal word count-nya nggak? Enggak, tapi tips yang bisa aku kasih itu tuh keep it nice, short and simple. 1 halaman itu max is a letter. Make sure ngomongin kenapa mau kuliah di sini, jurusan ini, why does it suit you, and what can you do in future with the help of this program. Pertanyaan keempat, keadaan coronavirus di The Hague akhir-akhir ini gimana sih? Apakah membaik atau memburuk? Nah, akhir-akhir ini kayaknya membaik sih ya, kan curfew udah diangkat, terus restoran juga udah mulai fleksibel ya, kan kayak boleh makan di luar-luarnya kan, tapi belum bisa di dalam ya, kalau nggak salah. Iya. Kalau kalian belum tahu, di Den Haag itu juga ada KBRI. Nah, KBRI punya namanya itu Peduli WNI, di mana mereka akan kita ke websitenya dan catat identity, kartu NIK, iya di KTP ya. Di KTP itu juga. Dan itu tuh act sebagai database buat mereka if God forbids kita sakit atau tuh karena sekarang jadi prone corona, mereka bisa tahu dan juga bisa membantu kita kalau lagi kesusahan gitu. Iya, terus dikasih care package kan. Kalau nggak salah dapat groceries kan, dapat kayak buah-buahan, vitamin juga.
Terus gue bisa ngasih tahu nih, kemarin kan gue kurang enak badan, terus gue kira gue corona kan. Nah jadi prosesnya itu Gimana kalian tuh? bisa telepon hotline-nya, ya ada di sini Hotline. nih hotline-nya. Nah Siap. terus kalian ngasih tahu kalau misalkan kalian ada symptoms corona, tesnya bakal gratis, nggak ada biaya apapun. Nah terus kalian telepon, kalian kasih tahu alamat kalian di mana, terus nanti orangnya bakal ngasih tahu tempat tes paling dekat. Nah kalian tinggal kesana tuh, nanti kalian dapat email, alamatnya sama kode registrasinya. Terus kalian tinggal bawa paspor ke sana. Terus hasilnya sekitar 1-2 hari kemudian udah langsung dapat nanti dari telepon gitu. Berarti simple banget ya? Simple banget, apalagi gratis kan. Oke, pertanyaan berikutnya. Kayaknya ini yang orang-orang paling pengen tahu deh. Iya nih. How student life during Corona? Nah, ini kita akan bahas pertama dari teman kita yang emang sedang kuliah di Di Indo Leiden, ya? di Iya. Leiden juga, Iya. tapi dianya sekarang lagi di Indo. Iya, belum di sini dia. Jadi tuh apa sih? Jadi gue tuh tanya, lu boleh nggak cerita pros and cons kuliah di oke. Indo itu gimana sih masa corona? Apa lu nggak sedih, nggak bisa Iya. ke Belanda atau gimana? Gimana tuh? Jadi prosnya itu tuh ya karena tinggal di rumah nggak usah mikirin tentang makanan dan itu tuh sangat pros yang besar Iya. ya menurut gue. Iya, gue ngerasain banget sih bedanya Pasti. pas gue di sini, kayak lo harus mikirin, jadi waktu belajar lo kurang, waktu istirahat lo juga berkurang kan, Iya. karena lo harus mikirin masak lah, harus mikirin nyuci lah gitu, harus mikirin bersih-bersih. Kedua, if your sleeping schedule is messed up, time difference is a huge advantage. Jadi kan biasanya kita kelas itu tuh lecture ada yang jam 9, Iya. jam 11. Mau nggak mau kalau di Indonesia itu sore. Jadi if you're a night owl or you're not a morning person, it's really good. Nggak akan telat kelas, dan juga akan lebih fresh dan lebih ngedengerin gitu. Terus kalau konsep apa tuh? Katanya ada Kalau konsep juga. cons-nya itu tuh, well, you don't get to experience living abroad. Nah, But honestly, there's not much to do for now. true, living abroad tuh kalau nggak during corona mungkin ya akan kerasa kangen nggak tinggal di luar negeri. Iya. Tapi karena corona yang ada kita juga di rumah juga, Ketemu ketemunya itu-itu gitu aja, party juga nggak ada. Jadi ya limited juga sih yang ada. So it's not a big, con in my opinion. Dan juga ya communication itu sometimes susah. And Ke also, siapa tuh maksudnya? Ke Nah, guru kah? ke guru dan juga mungkin karena dia di Indonesia ya dan yang lain di Eropa, mungkin kalau lagi online class kan kita juga ada tutorial nih. Iya, iya. Itu suka kepotong-potong. Yang gua rasa tuh buat teman-teman yang lagi di overseas, not necessarily in Europe, internetnya suka kepotong dan juga suka Benar tuh. kayak lagging ya. But so far in my experience, the tutor, like the lecturer, they're very understanding. Oh, very right? understanding, very understanding. Di sini kita PPI Den Haag juga ada karena corona ya, kita juga bikin online event as well as in person. Hopefully for after corona. Nah, event-event apa nih yang kita udah lakuin nih so far nih? Waktu itu kita ngerayain Valentine's Day. Yep. That was pretty fun. That was so fun. So we had like a bunch of games. Yep. Honestly, I forgot what happened there. So Valentine's Day kita itu tuh online dan kita tuh main games, have fun, talk, and juga ada namanya kayak apa sih kayak Guardian gitu lah. Yeah. Kalau misalkan from my experience, I live in a dorm from uni, and so I live with right now 3 other people. Jadi nggak perlu khawatir kesepian Iya sih, sih. karena pasti ada teman kalau misalkan di dorm. Iya. Nah terus Kalau nggak di dorm pun PPI Den Haag tuh juga kita tuh aktif, jadi kalian pasti nggak akan bosen, nggak akan kesepian. Kita will have something for you all the time, really. Jadi kita juga sekarang lagi working on our clothes, event
yaitu PPI Den Haag Esport Cup 2021. So we have something for you, don't worry. Pertanyaan nomor 6 nih. Nah, ini interesting banget nih kayaknya. Iya nih. Ada yang nanya, is Den Haag a safe place for queer people? Nah, our answer itu tuh juga Tergantung konteks sih. tergantung konteks. Kalau misalkan mau dikontra sama Indonesia pasti. Tapi Jauh. juga ya pasti ada beberapa orang yang, of course, the Netherlands is the first country to actually legalize gay marriage. Yeah, So that's great, you know. And so I think from talking with my friends who are queer and who is part of the LGBTQA+ community, mereka juga bilang kalau it's pretty safe, it's welcoming. There's also, you know, it's not like mereka akan discriminate against you for being queer. Sure. So but also we're talking about Den Haag as a place, ya nggak sih? Jadi personal experiences orang-orang kan juga beda. Pasti. Iya. Terus juga banyak kok event-event tentang event like for example in my building there's an event, an online event where queer people gather, like they talk about their experience and then they can be like vulnerable with each other. I think that's great. Yeah. You know. Question number 7. Okay, nomor 7 apa nih? What is the public's perception of Indonesians? Menarik ya. Considering the history katanya tuh. Jadi maksudnya apa tuh? Kan karena kita dijajah gitu maksudnya. Gimana maksudnya? Maksudnya kayaknya itu sih. Oh gitu. History yang lain nggak kepikiran. Kayaknya karena mereka menjajah kita. Iya gitu. Itu tuh yang paling impactful. Iya nggak? Jadi gimana tuh? Ya ini juga depends on the context. Right, like. depends on the context, depends on the people. Tapi coba dia boleh ceritain nggak your experience kayak gimana? Jadi kan jurusan gue International Studies, fokusnya di region South Asia and Southeast Asia. Jadi gue belajar banyak tentang negara gue sendiri kan di sini. Terus juga profesornya juga orang-orang yang ahli ya? Yang ahli sama history, Indonesian, the culture. Jadi I never experienced like discrimination. In fact, I feel like they're more welcoming. Yeah, welcoming, Yeah, especially when talking in class, and they like to hear our opinion since we're from a different culture, right? And so that's very interesting, and it led to many like a very interesting discussion for sure, because I think it's very nice. And like for example, one of salah satu profesor guru gue PhD thesisnya itu tentang Javanese Islam. Jadi tuh kita in-depth banget ngomongin Javanese Islam. That was very interesting. Dan gurunya itu tuh sangat baik. Iya, jadi kayak nggak perlu khawatir tentang kayak racism. But of course it's bound to happen, you know. In some way you might experience a form of racism, but it wouldn't be like a structural, like a systematic racism. It's definitely not as bad as the US, that's for sure. Dan treatment kalau di kelas, kalau di jurusan kita itu tuh suasana itu sangat international. So everyone tuh you have to be respectful from, you know, for other people, dan juga other race and other cultural background and ethnicity. Jadi kayaknya nggak begitu kerasa sih kalau I feel, you know, like the only POC in the room. Ya, terus tentang kayak bahasa, kayak I feel like I'm not very fluent. Terus like you don't have to be like ashamed of that, because mereka juga semuanya studentsnya dari bermacam-macam negara. They're also not, some are also not that fluent, and even the lecturers would make like mistakes sometimes because English is not their first language. For most of the cases itu gitu sih, emang apa bisa dihitung banget pakai jari lecturer atau tutor siapa aja yang emang first like natively, you know, like their English as a native language gitu kan. Dan tutor-tutor kita banyak banget yang dari negara lain, yang
Emang Ada Inggris dari tuh, Indonesia juga. ada yang dari Indonesia, iya. ada yang dari India, ada yang dari Rusia. Jadi emang variety banget sih. So if language is, you don't have to be worried about that. Okay. Apa nih dia? Is studying in TUAS nice? TUAS adalah TUAS apa singkatan tuh? dari The Hague School, The Of Hague Applied University Sciences. of Applied Sciences. Nah. Bener tuh. Bener. Panjang banget ya. Ya, apa tuh? Bedanya apa sih sama Leiden? Bedanya apa ya sama Leiden? Leiden itu jadi research university. Kalau TUAS itu, as we said before, it's applied sciences kan. Jadi research university itu lebih akademis, sementara applied sciences lebih kayak hands on, lebih kayak Praktik. Practical. Nah, itu tuh. Iya. Jadi dari cara belajar terus di apa? Facilities of course itu Oke, beda. iya. Dan juga buat yang di Indonesia ada tuh namanya dua bangsa. Dua bangsa tuh sebagai representative university, The Hague University of Applied Sciences, dan mereka juga ngebantuin kalian untuk to kind of get into mau cari tahu kalau jurusan mana yang harus masuk jurusan mana gitu-gitu. Jadi bisa check out dua bangsa di link di bawah ya. Jadi guys, teman-teman kita tuh ada banyak banget yang dari TUAS. Ini ada dua yang di belakang kamera. Ada ketua PPI kita dan juga presidium kita. Ini So, kita cerita pengalaman. iya benar terus mau Boleh. masuk nggak? Masuk aja. Masuk. Jody masuk. Yeay, Ada Jody. Kenalin Halo, juga. guys. Sini Jody. Bisa nggak? Bisa nggak? Enggak, Bisa. Pelan-pelan. sabar, sorry. Oke. Halo guys, saya duduk di sini. Emang kelihatan Kedengeran nggak? nggak? Siap, ya udah. Oke, Najwa. Nah, Daripada kita tadi cengcongnya nggak jelas, mendingan kita tanya aja langsung Langsung nih. ke yang emang kuliah di TUAS. Oke, Jod. Gimana tuh? Gimana nih kuliah di Experience-nya. TUAS? Experience lu gimana so far? So far aku belajar online ya. Ya. oh gitu. Walaupun applied sciences tapi kita full online, malah Oh, Leiden full juga online. offline kalau nggak salah. Oh Oh, iya, gitu. kamu boleh tahu jurusan lu apa nih? Aku European Studies. European Studies. Jadi belajar tentang Eropa ya. Ya. Nggak tahu juga kenapa ngambil, kalau misalnya mau tahu tanya dua bangsa ya. Itu Oh, gitu. Dia ngejelasin semua ya. Oh gitu. Cuma ngambil aja. Tapi gue dengar kok kemarin ada yang praktik gitu, siapa tuh? Kok mereka ke kampus? Bukan aku tuh. Nah, berarti Oh, tergantung second year ya? Second year. Second year, oke. Soalnya guru-guru European Studies tuh udah berumur, udah expert, Iya. jadi mereka lebih parno dikit. Oke. Mereka iya. benar-benar ngelarang murid Jadi masuk sekolah gitu. lagi-lagi tergantung jurusan. Iya. Oke. Thank you. Apalagi nih? Apalagi? Facilities yang lu rasain The Hague gitu tuh mantep tuh apa sih? Facilities apa aja yang kayak bikin lu kayak I did a good job masuk TUAS? Yang aku pertama bikin masuk TUAS yaitu buildingnya gede itu, aku suka. Oh, Itu siap, bener sih. iya. Gue pernah Kece masuk, banget sih, iya. kece banget Pernah serius. masuk, Pas gede banget. pertama aku Bener. kesana, aku telat 50 menit ke kelas gara-gara nggak tahu kelasnya di mana. Aku Nah, Segede itu guys, segede itu. ruangannya Kita bisa oval, jadi kasih muter foto terus nggak? gitu. Kasih foto ya? Nih bisa kasih foto nggak nih? Sini. Bring. Nah, Gede banget. nah. Perlu diperhatiin sebenarnya itu OV, yaitu oval, Apa saya? atau Begitu. RZ, artinya Lutzat. Saya dulu dapetnya di OV, jadi aku muter terus nih. Oh, Aku gitu. bingung, kok nggak ada ujungnya? Kira aku naik lagi ke lantai 2, muter lagi nggak nemu-nemu. Akhirnya nyata kelas lantai 5. Akhirnya muter lagi. Ada berapa lantai itu? Ada 6. Oh, 7. tujuh lantai. Oval tuh 7. Oval 7 ya? 7. Buat kalian yang pengen tahu kampus TUAS tuh kayak gimana sih dalamnya? Fasilitasnya ada apa aja? Tunggu aja di video kita berikutnya di mana kita akan explore Nah, itu tuh. The Hague dan juga kampus-kampus, train station yang perlu kalian tahu, dan juga cheap eats, that's numero uno. Oriental nggak? Oriental dong, kita orang Indo nih. Iya. Gak bisa hidup tanpa sampah. Oriental apa tuh? Kan pada nggak tahu. Oriental Apa tunggu tuh? berikut. Stay tune aja, stay Itu tune. lah, stay tune. Oriental Siap, apa? siap. Oriental tunggu berikut video berikutnya. Siap. Nah, Oke, thank you Jody. Thank you, thank guys. Saya balik you. lagi, Bye bye. guys. Ini susah nih. Susah nih. Udah gitar soalnya. Effort dikit. Nah, pertanyaan ke-9 nih. Tips on finding housing. Nah. Nah, jadi ada dua Number one, ada do dua it cara early. ya? Do it Nah, early. benar Itu tuh, benar. benar. Do it early.
Terus apa? Dua caranya apa? Ada dua nih? cara. Yang pertama dari uni. Jadi Iya. pas di apa? Di portal Iya. portal uninya namanya USIS. Nanti kita disuruh ditanyain mau dapat dari uni atau mau nyari sendiri. Kalau gue waktu itu dari uni kan, jadi kita harus bayar housing fee. Itu housing fee-nya itu bukan untuk housingnya sendiri, tapi untuk bukan buat nyarinya, rent. ya Iya. buat nyarinya. Kalau nggak salah itu lupa sih, kalau nggak salah itu 70 euro kalau nggak salah ya. Harus Udah double check udah ya. lama soalnya. Iya. Terus itu buat nyarinya, kalau misalkan mereka dapetin housing buat kalian tapi nggak diterima, itu housing fee-nya bakal apa namanya? Di refund. atau- Nggak bakal di refund, itu Ya udah. ya udah hilang Hangus. angus Dan ya. kalau berarti kalau kita udah taruh deposit, kalau mereka akhirnya nggak bisa nemuin housing, akan Itu balik baru ke di kita. refund, Akan ya, di-refund. baru di refund. Oke. Nah, terus yang cara kedua bisa cari sendiri, ini tapi Gue susah cari sendiri sih. nih. Gue cari sendiri. dan Susah gua- kalau misalkan Iya. dari Indo sih. Iya, menurut gue benar. kan. Iya. Iya, kalau dari Indo lumayan susah, tapi kalau mencari sendiri tuh kita akan taruh link-link housing yang kebanyakan dipakai oleh teman-teman kita juga. Iya. Lewat Facebook, banyak lewat Facebook, lewat kayak website seperti Pararius, itu juga bisa. Tapi ya be careful of scams. Iya. Tentu itu bener kayak be careful banget. Apalagi kan kalau dari Indo nggak bisa ngecek dulu Bener. kan situasinya gimana Iya. itu. Iya. Jadi kalau yang dari Indo Mungkin kan first year Iya. dari uni dulu deh. mungkin ya itu Iya. kayaknya enak sih. Nah, nanti udah di sini baru boleh bisa nyari. lihat. Atau kalau punya kenalan di sini yang bisa nge-check out Hmm. housingnya buat kalian ya, that's also an option, right? Tapi di sini sih rata-rata per bulan berapa sih? 600 ya. Di Den Haag sih 600 itu kayaknya paling murah. Iya. Eh, 500 euro sampai 600. 700 juga ada. Iya. Iya, ini juga tergantung lokasi, facility rumah. Kebanyakan tuh housing di Den Haag itu tuh fully furnished. So yang dari Indonesia tuh benar datang bawa badan doang udah bisa tinggal gitu. Iya. Istilahnya. Kalau gue dari uni dapat shared room, Iya. terus shared facilities juga itu 410 per Oke, month. Not Ya. bad. Dan But tempat tinggal dia juga kayak literally smack down in the middle of the city. Yeah. But the cons is that you have to share it with someone. Right. Tapi sekarang sih gue lagi gak ada apa-apa, jadi the whole room is mine. Tapi kalau misalkan ada orang, kayak I assume there's people that Yeah. wouldn't be into that, like that's like sharing it with a stranger. That's Iya. Puasa di Belanda kayak gimana? Nah, capek gimana tuh? ya? Capek ya? Capek, mantap sih, mantap. Mantep. Guys. Mantap. 16 jam loh guys. Sekarang 16 jam ini, tahun ini tuh jauh lebih mending daripada tahun-tahun sebelumnya. Biasanya berapa tuh? 17. Biasanya lebih. Biasanya sekitar 16-18 Karena jam. mataharinya nggak mau turun ya. Iya, mataharinya tuh lagi seneng gitu loh. Jadi pengennya di atas. Ini nih gitu. jam berapa nih? Sekarang jam 5. Jam mau 5. jam 5. masih Masih terang ini. Terang gini. Terang ya. banget ya. Sekarang Kayak jam jam 5. 11 ya. Hari ini tuh bukanya jam 9 lewat. Jadi masih 9.15. 9.15. Nah, kalau mau tahu lebih lanjut, waktu itu teman kita Rafli waktu itu take over di Instagramnya Dua Bangsa tentang puasa. Tentang puasa di Den Haag sekarang Iya. gimana? Bisa check out di Instagramnya Dua Bangsa, Ada di di sini highlightnya. Nggak ada. Fotonya mungkin ada di sini, Oh, mungkin fotonya- enggak. Fotonya Rafli. Fotonya Rafli nih, Oh. Rafli sini nih, Rafli. Tiba-tiba ngejreng. Nah, kenalin guys, ini Rafli ya. Dia tuh bikin apa? Kayak dia bilang take over di akunnya Dua Bangsa. So check it out kalau mau tahu gimana puasa di Belanda. Oke. Nah, terus masjid tuh. Lo tahu ada masjid deket nggak di sini? Dekat sini belum nggak tahu sih ada yang deket apa enggak, tapi ada masjid Indonesia ya. Namanya Masjid Al-Hikmah. Oke. Dan Masjid Al-Hikmah itu tuh punya kalau pas buka puasa tuh setiap hari mereka ada karena sekarang baru mulai bisa taraweh bareng-bareng berjamaah, jadi baru malam ini bisa berjamaah, tapi biasanya mereka ada buka puasa setiap harinya. So, Seru that's juga also- tuh. seru Lo udah juga. pernah kesana? Gue belum, gue hari ini mau. Oke. Tapi makanannya ada.
rumors has it tuh enak-enak sih. Oh gitu. Tapi Gimana nih yang gimana nih sana? review dari yang lain? Boleh dengar suaranya kalau enak? Kalau dari pengalaman gue, setiap gue ke Al Hikmah tuh udah pasti makanan Indonesia. Iya. Siap. Dan itu tuh kemarin gue pernah dapet nasi padang, Wih. ada kikil, Aduh. ada rendang, Waduh. perkedel, Aduh. terus ada gulai, sayur nangka. Oh itu komplit banget. Komplit banget sih. Mantep Komplit sih. banget. Bocorannya, Iya. Bocorannya apa setiap nih? hari Jumat itu udah pasti kebuli. Oh, Iya benar. gitu. Setiap hari Jumat itu kebuli dan kebulinya itu tuh ada yang kambing, ada yang ayam. Iya. Ya jadi nggak usah khawatir kangen makanan Indonesia, ada Ada di sini. dan kalau emang kayak di luar bulan Ramadan itu restoran Indonesia tuh banyak Banyak banget. banget di sini dan Iya. enak-enak, harganya juga terjangkau. Of course that depends which restaurant you go to. Makan restoran Indonesia nggak pasti semuanya halal ya, Iya. karena banyak, there's a lot of pork, jadi harus nanya juga yang mana nih yang halal Iya, gitu. benar. Oke, that's it for today. That's it for today. Makasih untuk nonton video kita. Semoga helpful. Semoga helpful buat yang pengen ke Belanda atau sedang di Belanda yang baru datang. We look forward to seeing you in real life ya, hopefully soon. Oke. Apa nih? Jalan-jalan ke mall. Sambil pakai sepatu hak. Hoi Alamal. Jangan lupa subscribe ke Family Den Hak. Hak. Bye. Bye bye. Stay tune ya guys ke video kita berikutnya.